Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, rombongan umroh Yogyakarta telah sampai di Changi Airport di Singapura. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang Maha menyelamatkan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi sekali lagi Allah lah yang Maha menyelamatkan. Termasuk kita bertawakal ya. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan tadi kita juga mengarahkan kepada para jamaah untuk ketika melakukan perjalanan safar adalah melakukan sholat sunnah safar ya. Nah, tujuannya sekali lagi adalah tidak lain tidak bukan adalah terus bertawakal kepada Allah, karena setiap perjalanan itu ada apa itu namanya, qit'atun minal adab kata Rasul. Artinya ada hal-hal yang membuat tidak nyaman ya, jadi tidak nyaman, entah kesehatan, entah kendaraan, entah suasana pikiran dan hati ya. Nah, dan tentunya kelelahan itu pasti ya, dan salah satu hiburan dari kelelahan adalah melihat pemandangan yang indah, yang merupakan bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat ini ciptaan manusia ya, tapi yang memberi akal kan Allah yang memberikan skill kan Allah ya. Itu keyakinan kita harus begitu ya. Kita seorang muslim, apapun keindahan dari ciptaan atau yang dibikin oleh manusia, itu muaranya tetap ciptaan Allah SWT ya. Kenapa? Karena yang memberikan akal, yang memberikan skill, yang memberikan kepandaian itu adalah Allah. Oleh karenanya kita itu nggak boleh sombong sama sekali, nggak boleh sama sekali, nggak boleh sombong. Kenapa? Sepandai apapun kita dalam hal ilmu apapun, itu sebenarnya nggak nyampe setetes dari ilmu Allah SWT, nggak sampai ya. Jadi dengan kita melihat ya satu pemandangan yang ini memang menakjubkan sih ya, menakjubkan ya. Jadi itu ada air terjun ya, itu di atas, jadi semacam kaca gitu ya. Lalu kemudian ini mungkin pakai pompa yang bertekanan sangat tinggi sekali ya, bertekanan sangat tinggi sekali. Dan ini jamaah ada foto-foto. Backgroundnya apa ini Bu? Background yang paling penting itu adalah terjun. Oh sudah, oh ya. Ayo di air terjun aja. Ya. Baik. Ini apa itu namanya? Oh, pompa yang mungkin bertekanan sangat tinggi. Ya. Lalu kemudian naik ke atas. Kemudian terjun ke bawah. Dan ini menjadi satu destinasi ya. Setiap kali ini biasanya foto-foto di sini. Jamaah itu foto-foto di sini. Saya juga akan melihat lebih jauh. Oh, ternyata di dalam itu juga ada air terjun buatan ya. Di atas, di atas tuh ada air terjun buatan di beberapa titik. Jadi kayak semacam ya air terjun begitu di atas. Dan Masya Allah di atas pun juga banyak pengunjung juga ya di sana ya. Tuh kita lihat tuh. Oh tuh ya ini ya. Oke, ada banyak tuh, Masya Allah. Nah ini tentu memakan biaya yang sangat besar. Oh, dan satu lagi kita lihat di situ ternyata air itu masuk ke dalam semacam satu kubangan gitu ya. Jadi oh tuh HP-nya kena cipratan air. Jadi kayak semacam kubangan ini nih, kita lihat nih. Oh, Masya Allah. Ini tentu konseptornya atau insinyurnya atau apa ini namanya, ahli yang bikin ini tentu sangat matang sekali ya dalam pertimbangannya. Dan saya nggak tahu ini perawatannya ini bagaimana itu. Ya barangkali mereka juga sudah memikirkan bagaimana perawatan. Jadi sekali lagi sahabat ya. Jadi kita melihat kepandaian manusia itu Masya Allah. Artinya bahwa
Setiap manusia punya potensi. Jadi kita nggak boleh minder juga. Kita tidak boleh minder. Bahkan kita harus bersyukur ada saudara kita. Ya. Kita nggak boleh dengki lah, nggak boleh hasad. Jadi kalau kita ada tetangga, ada teman, ada sahabat yang kemudian mereka oleh Allah ya dalam perkembangannya dianugerahi kejeniusan, ya, dianugerahi ilmu yang lebih dalam satu ilmu bidang tertentu, ya. Misalnya ilmu insinyur ya, teknologi sipil misalnya, teknik sipil maaf, atau teknologi IT, informatika dan sebagainya, komputer, ya, ada yang sampai istilahnya hacker dan sebagainya. Itu pemberian Allah SWT, meskipun ada ikhtiarnya untuk mencarinya, ya, meskipun harus ada ikhtiar memang. Jadi kita tidak boleh kemudian pengen satu ilmu tertentu tapi hanya bermimpi tidak belajar. Ini anak-anak kita tentu harus kita arahkan supaya mereka itu rajin belajar, ya, karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, tentu thalabul ilmi yang paling utama itu urusan akhirat. Kalau urusan dunia, urusan mencari material dunia itu yang nggak sekolah pun kenyataannya bisa makan, bisa hidup. Yang sekolah bisa bikin ini, masya Allah, bisa bikin teknologi, bisa bikin teknik, ya, bisa bikin karya ya, yang luar biasa seperti ini. Bahkan bandara Chang'e ini menurut saya termasuk bandara internasional yang luar biasa ya. Jadi ikut senang, ya, ikut senang. Meskipun karya siapapun ini, tidak peduli agamanya apa, tapi itu adalah ilmu Allah SWT. Jadi kembalikan lagi kepada ilmu Allah. Jadi itulah Allah dengan Rahman Rahimnya, dengan kasih sayangnya, tentu dengan kasihnya. Itu kalau ingin menitipkan ilmu, tidak peduli di agamanya apa. Ya, karena bagi Allah ilmu dunia itu murah. Ya, ilmu dunia itu murah. Ya, kalau bagi kita barangkali menimba ilmu atau kuliah itu di universitas yang terkenal barangkali mahal ya, barangkali mahal. Tetapi apa namanya, sebenarnya itu semua adalah kembali lagi bahwa itu adalah ilmu Allah SWT. Nah, oleh karenanya kita bersyukur karena difahamkan ilmu agama itu yang nomor satu. Ya, kita tafakuh fitin, difahamkan ilmu agama itu yang paling penting. Kita bisa ngerti tentang sholat dan menjalankan sholat, kita bisa ngerti tentang syahadat dan mengamalkannya ya, menjadi seorang muslim yang baik. Kemudian kita mengerti ilmu tentang akhirat, iman dan Islam, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Itu dulu yang harus sangat disyukuri. Adapun kemudian ilmu sesuai dengan skill dan kebiasaan yang dia geluti, sesuai dengan hobi, kesukaan, sehingga ada yang ahli di bidang kehewanan, ada yang ahli di bidang pertanian, ada yang ahli di bidang peternakan, ada yang ahli di bidang teknologi informasi, ada yang ahli di bidang teknik sipil, dan lain sebagainya, desain dan seterusnya. Itu semua adalah tambahan atau ilmu dunia yang boleh ditempuh ya, dan kita tidak boleh dengki, tidak boleh dengki kepada mereka yang menguasainya, bahkan malah bersyukur karena dengan adanya mereka kita bisa menikmati juga. Kita tinggal menikmati, dan tentu bersyukurnya lagi adalah karena ilmu itu semuanya muaranya dari Allah SWT. Nah, oke, itu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bahagia, bersyukur selalu. Nah, ini ada Pak Aris ya Pak ya. Pak ya, Pak Aris. Nge-vlog ini Pak ya. Saya masukkan YouTube saya Pak. Baik, sehat selalu Pak Aris, semangat. Ini asli sini Pak Aris? Kalau saya seberang Pak, Batam. Oh, sama dengan Mas Martin ya? Iya, sama ada. Semuanya di. Oh, sama semuanya. Oh, oke. Baik, siap. Ini berangkatnya setelah berapa menit nih? Kumpul semua. Kumpul semua ya. Yang B1 kelompok 1 sudah ya? Satu belum. Masih foto-foto juga? Oh ya. Oke. Belum ada yang ngumpul. Biar puas dulu ya berarti ya. Oh ya, makan sholat ya. Oke, siap. Ya, baik, alhamdulillah. Masya Allah. Ini sahabat lama ini. Pak Rusli. Gimana Pak Rusli?
Alhamdulillah. Aduh, barokahnya. Pak, biar ngevlog ini Pak. Ya. Kata-kata hari ini Pak. Kata-kata hari ini, Ya. kalau sungkan datang Singapura, rugi. Loh, oh gitu. Jadi harusnya lewat Singapura, jadi bisa lihat kapan lagi gitu kan. Kapan lagi gitu kan ya. Baik, baik, baik. Masya Allah. Sehat Pak ya? Iya, sehat. Sehat. Alhamdulillah. Saya baru pulang juga, Dari umroh? umroh, Oh, baru tanggal 8 Dalam- kemarin, sampai tanggal 18, sama keluarga atau sendiri? tanggal 24 sampai Singapura. Oh. Sama istri, sama Iya, iya. teman-teman. Kita- Kalau di Singapura itu umroh hajinya gimana Pak? Antrinya ya, Pak? Antrinya kalau haji bisa sampai 8 tahun sekarang. Daripada di Indonesia ya 30 tahun ya. Iya. 8 sampai 10 tahun. Kita orang Indonesia bisa nggak daftar di Singapura? Nggak bisa. Harus KTP Singapura ya Pak? Oh gitu ya. Dan saya ke umroh juga bukan Bukan apa? bisa umroh, tapi bisa turis. Bisa turis. Jadi berapa hari tuh kalau bisa turis? 18 hari ya. 18 hari ya. 9 hari Jadi, di Makkah, Singapura Airlines, hari di Nah, saya naik Etihad, Etihad, terus turun di Abu Dhabi, Abu Dhabi. jam 4.30 pagi sampai di Jeddah. Oh, jadi Transit kan? naik bis ya, udah dijemput sana ya. Jumat waktu Oh. itu. Satu rombongan berapa orang dari Singapura? Kemarin kita cuma 9 orang teman-teman aja. Teman-teman aja ya. Jadi bebas. Iya ya. Jadi nggak naik apa ini? Scoot ya, tapi Etihad ya. Etihad. Etihad ya. Itu memang langsung. Scoot langsung. Masya Allah. Baik. Cuman saya masalahnya Hmm? tidak makan yang bersusu, Oh, yang putih. gitu-gitu. Jadi Menunya ya? Menunya khusus. Ya khusus. Iya iya iya. Ya. Masya Allah. Kemarin bapak kan sama ya yang naik. Sama Pak Rusli waktu itu. Kalau baru sama Bapak, Pak. Sahabat. Nah, kali ini bapak di bus berapa? Bis 2. Bis dua. Nah, sama ini. Jadi bis 2 ini kan ceritanya banyak yang sepuh-sepuh. Iya. Jadi katanya kayaknya check-in-nya lebih awal ya, Pak ya. Kayaknya. Dari kayak awal ya. Di Hotel Ibis ya. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Agak lama dikit. Apa, Pak? Saya punya Oh, agak muda. Isa ya. Kalau nggak salah ya. Tapi kan nanti, hotelnya nggak jauh ya, Pak ya? Antar Ibis dan Palace. Satu gang kali ya. Satu gang ya. Jadi kalau masih jenguk masih nggak jauh. Jalan. Mata rokok nyampe. Ya baik, alhamdulillah. Ya itu, mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah. Kita ketemu sahabat-sahabat yang menjadi PJ di sini ya. Ada apa namanya? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan diberikan kemudahan untuk bisa umroh aja ya. Kalaupun bonus jalan-jalan itu tetap jaga hati, pikiran dan jaga mata. Oke, baik itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.